Seorang pria bernama Ki Jagat Santoso yang memiliki kemampuan spiritual putih menerima permintaan tolong dari pasangan suami istri Sutopo dan Sulastri yang telah tertipu ratusan juta rupiah oleh seorang dukun bernama Ki Suryo Manggolo. Dukun tersebut menjanjikan pesugihan dan kesuksesan, tetapi justru menghancurkan hidup mereka. Saat Ki Jagat mulai menyelidiki, ia menemukan bahwa bukan hanya tipu daya yang dimainkan, tetapi ada ilmu hitam berbahaya yang mengikat para korban. Dengan kekuatan spiritualnya, Ki Jagat harus menghadapi Ki Suryo Manggolo dalam pertarungan tak kasat mata, mengungkap kebenaran dan membebaskan mereka yang telah terjerat dalam tipu daya sang dukun cabul. Ini dia selengkapnya di Tony FS. Di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pekarangan rimbun, seorang pria paruh baya duduk bersila di beranda. Ki Jagat Santoso, seorang spiritualis yang dikenal memiliki kemampuan linwih, menyesap teh hangatnya dengan tatapan tenang. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan reda. Namun ketenangan itu terusik oleh suara langkah tergesa-gesa di halaman depan. Seorang pria dengan wajah kusut dan mata cekung berdiri di depan pintu, menggandeng tangan seorang wanita yang tampak ketakutan. Pakaiannya lusuh dan ada kelelahan yang jelas di raut wajahnya. "Nuwun sewu, Ki," ucap pria itu dengan suara bergetar. "Kami butuh pertolongan panjenengan." Ki Jagat mengamati pasangan di hadapannya. Pria itu bernama Sutopo, sementara wanita di sampingnya adalah Lastri. Dari sorot mata mereka, Ki Jagat dapat merasakan ada sesuatu yang mengganggu batin mereka, sesuatu yang lebih dari sekedar masalah duniawi. "Masuklah," ujar Ki Jagat sambil memberi isyarat agar mereka duduk di tikar pandan yang telah disediakan. Sutopo dan Sulastri saling pandang sebelum akhirnya duduk bersila dengan tubuh yang masih tampak tegang. Ki Jagat menuangkan teh ke dalam cangkir dan mendorongnya ke arah mereka. "Ceritakan semuanya dari awal," ujar Ki Jagat dengan nada sabar. Sutopo menarik nafas panjang sebelum mulai berbicara. "Ki, kami tertipu oleh seorang dukun. Namanya Suryo Manggolo. Awalnya kami hanya ingin usaha warung kami lebih laris, tapi semua berubah menjadi malapetaka." Ki Jagat tetap diam, membiarkan Sutopo melanjutkan. "Ki Suryo Manggolo meminta mahar awal yang tidak seberapa, hanya beberapa ratus ribu awalnya. Tapi setelah itu, dia mulai meminta lebih. Katanya agar usaha kami sukses, perlu beli sesaji khusus lah. Ia meminta kambing kendit lah, lalu kepala kerbau, dan kemudian emas. Kami ikuti, Ki, sampai kami menghabiskan lebih dari ratusan juta rupiah." Sulastri yang sejak tadi diam kini menyeka air mata di pipinya. Suaranya bergetar saat ia menambahkan, "Kami berpikir uang itu akan kembali dalam bentuk rezeki berlimpah, tapi justru usaha kami seret, malah tambah hancur. Warung sepi, barang dagangan sering rusak sendiri, dan suami saya mulai sakit-sakitan." Sutopo mengangguk. "Bukan cuma itu, Ki. Istri saya juga dia mengalami gangguan. Setiap malam dia bermimpi didatangi sosok hitam. Kadang-kadang dia terbangun dengan bekas lebam di tubuhnya. Kami merasa seperti dihantui sesuatu." Ki Jagat mengamati mereka lebih seksama. Dari sorot mata mereka, dari bahasa tubuh mereka, ia tahu bahwa mereka tidak sekedar menghadapi masalah keuangan atau ketakutan biasa. Ada sesuatu yang mengikat mereka, sesuatu yang berasal dari ilmu hitam. Ki Jagat lalu menutup matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam. Tangannya bergerak perlahan, menggoreskan jari di udara seakan sedang menyingkap tabir tak kasat mata. Perlahan, hawa dingin menyelusup ke dalam ruangan. Ki Jagat membuka matanya kembali, kini tatapannya lebih tajam. "Kalian tidak hanya ditipu, kalian telah diikat oleh ajian pengikat sukma. Ada energi gelap yang menjerat kalian, sehingga membuat kalian terus tunduk pada kehendak dukun itu, seperti dihipnotis." Sutopo dan Sulastri terperanjat. "Ajian pengikat sukma, apa maksudnya, Ki?"
tanya Sulastri dengan suara bergetar. Ki Suryo Manggolo tidak hanya memanfaatkan kalian secara materi, tapi juga secara gaib. Ia telah memasang jimat atau rajah tertentu yang membuat kalian sulit lepas darinya. Setiap ritual yang kalian lakukan bukan untuk keberuntungan, tetapi untuk memperkuat ikatan itu. Sutopo mengepalkan tangannya. Lalu apa yang bisa kami lakukan, Ki? Kami sudah habis-habisan. Saya bahkan sudah menjual tanah warisan demi mengikuti perintahnya. Ki Jagat menghela nafas. Aku akan membantu, tapi sebelum itu, aku harus melindungi diri dan membersihkan energi negatif yang menempel pada kalian. Aku perlu melakukan ritual perlindungan dulu. Ia bangkit menuju ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, ia kembali dengan membawa dupa, kendi berisi air putih dan beberapa helai daun sirih. Ki Jagat mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, memercikan air sekeliling mereka. Saat air menyentuh kulit Sulastri, wanita itu tiba-tiba menggeliat dan berteriak. Matanya membelalak, nafasnya memburu. Tidak, dia akan marah, dia akan marah. Sutopo panik. Lastri, sadar Lastri. Ki Jagat tetap tenang. Ia menaburkan sisa air ke atas kepala Sulastri sambil berkomat kamit. Perlahan tubuh Sulastri melemas, matanya kembali normal. Ia menatap Ki Jagat dengan air mata yang berlinang. Apa yang barusan terjadi, Ki? Kau telah lama berada di bawah pengaruh gaib. Ritual perlindungan ini baru permulaan. Aku akan menyelidiki lebih dalam ke tempat Ki Suryo Manggolo. Tapi aku harus hati-hati. Dukun seperti dia tidak hanya mengandalkan tipu daya, tapi juga memiliki ilmu yang bisa mencelakakan siapa saja yang mengusiknya. Sutopo mengangguk, meski ketakutan jelas masih menggelayuti wajahnya. Terima kasih, Ki. Kami mohon tolonglah kami. Ki Jagat menatap mereka dengan keyakinan teguh. Aku akan melakukan yang terbaik. Kalian tidak sendiri. Malam itu Ki Jagat mempersiapkan dirinya. Esok ia akan menuju ke desa tempat Ki Suryo Manggolo berada, menghadapi misteri yang lebih besar dari sekedar penipuan uang. Pagi itu Ki Jagat Santoso melangkah keluar dari rumahnya dengan pakaian sederhana. Sarung hitam dililitkan di pinggang dan belangkon menutupi kepalanya. Di punggungnya tersampir tas kain berisi beberapa benda yang akan ia gunakan dalam penyelidikannya. Ia bukan hanya seorang spiritualis, tetapi juga seorang pengembara yang telah lama berhadapan dengan berbagai ilmu gaib. Perjalanannya kali ini membawanya ke sebuah desa terpencil, tempat Ki Suryo Manggolo beroperasi. Desa itu bernama Karangjati, letaknya jauh dari hiruk pikuk kota, dikelilingi sawah dan hutan lebat. Saat memasuki desa, Ki Jagat memperhatikan bagaimana suasana di sana terasa berbeda. Ada aura yang menjanggal, sesuatu yang membuat udara terasa berat, sesuatu yang janggal. Di sudut-sudut rumah warga ia melihat rajah-rajah aneh tergambar di pintu dan tiang rumah. Beberapa orang yang melintas tampak membawa sesajen kecil, meletakkannya di perempatan jalan dengan wajah penuh harap. Dukun ini bukan orang biasa, gumam Ki Jagat dalam hati. Ia telah menanamkan ketakutan dan kepatuhan dalam benak warga. Tak butuh waktu lama bagi Ki Jagat untuk menemukan padepokan Ki Suryo Manggolo. Bangunannya lebih megah dibanding rumah warga lain. Halamannya luas, dengan beberapa pendopo kecil di sekelilingnya. Di bagian depan, tampak beberapa orang menunggu giliran untuk berkonsultasi. Ki Jagat mendekati seorang lelaki tua yang sedang duduk di bawah pohon beringin. Sugeng siang, Pak, sapa Ki Jagat ramah. Lelaki tua itu menoleh dan mengangguk sopan. Nggih, sugeng siang. Sampean juga ingin meminta petunjuk dari Ki Suryo Manggolo ya? Ki Jagat Santoso mengangguk. Betul, Pak. Saya mendengar namanya dari seseorang di kota. Katanya Ki Suryo Manggolo bisa membantu siapa saja yang sedang dalam kesulitan. Orang tua itu tersenyum, meski sorot matanya mengandung rasa hormat bercampur ketakutan. Beliau bukan orang sembarangan. Banyak pejabat, saudagar, dan orang-orang berpengaruh datang ke sini. Mereka semua mendapatkan berkat dari Ki Suryo Manggolo. Ki Jagat mengangguk, lalu mengarahkan pandangannya ke padepokan. Ia bisa merasakan hawa dingin samar yang tidak berasal dari dalam. Kalau begitu, saya ingin mencoba peruntungan saya. Ia berjalan menuju pendopo utama, di mana seorang pria berbaju hitam sedang mencatat daftar nama orang-orang yang datang. Namamu siapa? Tanya pria itu singkat.
Jati, jawab Ki Jagat menggunakan nama samaran. Pria itu mencatat lalu mengangguk. Tunggu giliranmu. Ki Jagat duduk bersama beberapa orang lain yang tampaknya memiliki berbagai masalah. Ada seorang wanita yang menangis sambil menggenggam kain putih. Seorang pria dengan wajah penuh luka yang tampak frustasi. Dan beberapa orang lain yang tampak ketakutan atau berharap. Setelah hampir 1 jam menunggu, namanya dipanggil. Ia berjalan masuk ke sebuah ruangan yang diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk di atas dipan kayu. Rambutnya panjang, sebagian telah memutih. Jubah hitamnya longgar, memberi kesan bijak sekaligus berwibawa. Ki Jagat langsung tahu, inilah Ki Suryo Manggolo. Siapa namamu? Tanyanya dengan suara dalam dan tenang. Jati, Ki, jawab Ki Jagat sambil membungkuk hormat. Ki Suryo Manggolo memperhatikan Ki Jagat dengan tatapan tajam. Sekilas wajahnya tersenyum ramah, tetapi Ki Jagat bisa merasakan sesuatu yang tidak wajar. Ada kekuatan yang mengintai di balik matanya. Apa keperluanmu datang ke tempatku? Ki Jagat menarik nafas sejenak sebelum menjawab. Saya ingin meminta keberkahan dalam usaha saya, Ki. Warung saya sepi. Saya ingin rezeki saya lancar. Ki Suryo Manggolo tersenyum tipis. Ia menyentuhkan ujung jarinya ke sebuah kendi di sampingnya dan menggumamkan sesuatu. Kau datang ke tempat yang tepat, katanya. Tapi semua ada syaratnya. Tidak ada keberkahan tanpa pengorbanan. Ki Jagat berpura-pura tertarik. Apa yang harus saya lakukan, Ki? Ki Suryo Manggolo menatapnya lebih dalam. Ada sesuatu dalam ucapannya yang terasa berbeda. Sebelum bicara lebih jauh, aku ingin melihat sesuatu. Angkat tanganmu. Ki Jagat tetap tenang. Ia mengangkat tangannya seperti yang diperintahkan. Ki Suryo Manggolo menyipitkan mata, lalu bergumam lirih. Sekejap Ki Jagat merasakan hawa dingin menyusup ke tubuhnya. Ucapannya barusan bukan sekedar kata-kata, melainkan ilmu halus yang mencoba menembus pertahanannya. Namun Ki Jagat sudah siap. Ia menarik nafas dalam dan membiarkan energinya tetap stabil, mengunci dirinya agar tidak terpengaruh oleh pengaruh gaib dari dukun itu. Ki Suryo Manggolo menyeringai kecil. Menarik. Ki Jagat pura-pura tidak paham. Ada yang salah, Ki? Dukun itu tersenyum tipis. Tidak, hanya saja kau memiliki sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang yang datang ke sini. Ki Jagat tetap memasang wajah polos. Saya hanya orang biasa, Ki. Hanya ingin peruntungan saya membaik. Ki Suryo Manggolo menatapnya lebih lama, lalu mengangguk. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi kau harus menyiapkan sesaji khusus. Datang lagi besok malam dengan seekor ayam hitam dan sesendok darahmu sendiri. Ki Jagat menunduk hormat. Baik, Ki, saya akan datang lagi. Saat ia melangkah keluar dari ruangan, hawa dingin masih terasa menyelimuti tubuhnya. Namun, kini ia tahu satu hal yang pasti. Ki Suryo Manggolo bukan sekedar penipu biasa. Ia benar-benar memiliki ilmu hitam, dan ia tahu Ki Jagat bukan orang sembarangan. Permainan sudah dimulai, gumam Ki Jagat dalam hati. Aku harus lebih berhati-hati. Dengan langkah tenang, ia meninggalkan padepokan, menyusun rencana untuk penyelidikan lebih dalam. Setelah meninggalkan padepokan Ki Suryo Manggolo, Ki Jagat tidak langsung kembali ke rumahnya. Ia memilih untuk berkeliling desa, mencari orang-orang yang pernah berurusan dengan dukun tersebut. Dengan caranya yang halus dan pembawaan yang tenang, ia mulai menggali informasi. Di sebuah warung kecil dekat perbatasan desa, Ki Jagat duduk sambil menikmati segelas teh hangat. Pemilik warung seorang lelaki parubaya bernama Pak Wiryo. Tampak ragu saat Ki Jagat menyinggung nama Ki Suryo Manggolo. Pak, banyak orang yang datang ke padepokan itu ya? Tanya Ki Jagat sambil menyesap tehnya. Pak Wiryo melirik ke sekeliling, memastikan tak ada orang yang mendengar. Iya, banyak, dari orang biasa sampai yang punya jabatan. Apa mereka benar-benar mendapatkan apa yang dijanjikan? Pak Wiryo tertawa sinis. Awalnya sih mungkin iya, tapi lama-lama mereka justru lebih sengsara. Ki Jagat mengangguk, mendekatkan badannya. Saya dengar ada yang sampai kehilangan semua hartanya. Pak Wiryo menghela nafas. Bukan cuma harta, Mas, ada juga yang kehilangan harga diri. Ucapan itu membuat Ki Jagat semakin waspada. Apa maksudnya? Pak Wiryo terdiam sesaat sebelum menunjuk seorang perempuan muda yang sedang membersihkan meja di sudut warung. Ratmi, kemarilah sebentar.
Ratmi, seorang gadis berusia sekitar 20-an yang mempunyai wajah sendu, berjalan mendekat. Sorot matanya penuh luka dan tubuhnya tampak sedikit gemetar. "Ada apa, Pak?" Suaranya lirih. Pak Wiryo menoleh ke Ki Jagat. "Kalau mau tahu kebusukan Ki Suryo Manggolo, tanyakan saja ke dia." Ki Jagat menatap Ratmi dengan lembut. "Duk, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Tidak ada yang perlu kau takutkan, Duk." Ratmi menelan ludah. Ia melihat ke arah luar warung, seolah memastikan bahwa tak ada yang mengawasi. Sebelum duduk di bangku di depan Ki Jagat. Saya dulu pernah ke padepokan itu." Suaranya hampir berbisik. "Saya datang karena ibu saya sakit keras. Orang-orang bilang hanya Ki Suryo Manggolo yang bisa menyembuhkannya." Ki Jagat tetap diam, membiarkan Ratmi melanjutkan ceritanya. "Awalnya saya diberi air doa dan disuruh melakukan beberapa ritual. Tapi setelah beberapa kali datang, Ki Suryo Manggolo mulai meminta hal-hal yang aneh," katanya. "Ada kotoran dalam tubuh saya yang harus dibersihkan." Ki Jagat mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia sudah menduga ada praktik seperti ini, tetapi mendengarnya langsung dari korban tetap membuat darahnya mendidih. "Ia menyuruh saya masuk ke sebuah ruangan gelap. Di sana saya harus berendam di air kembang sambil membaca mantra. Saat itulah..." Suara Ratmi tercekat. Matanya berkaca-kaca dan tangannya gemetar. "Ia masuk ke ruangan itu dan saya tidak bisa melawan." Pak Wiryo menghela nafas berat. "Kau bukan satu-satunya, Ratmi. Ada beberapa gadis lain yang mengalami hal yang sama, tapi mereka takut bicara." Ki Jagat menutup mata sejenak, menahan amarahnya. Ini bukan lagi sekedar kasus penipuan uang. Ini adalah kejahatan yang jauh lebih besar. "Aku berjanji akan menghentikannya," kata Ki Jagat dengan suara tegas. Ratmi menatapnya dengan mata penuh harapan. "Tolong, jangan biarkan orang lain mengalami apa yang saya alami." Setelah berbicara dengan Ratmi, Ki Jagat melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi beberapa rumah korban yang telah kehilangan harta dan kehidupannya. Di setiap rumah yang ia datangi, ia menemukan satu kesamaan. Ada benda-benda aneh yang dipasang di sudut rumah. Ada yang berupa kain hitam dengan rajah merah. Ada pula yang berupa boneka kecil dengan paku tertancap di kepalanya. Ki Jagat menyentuh salah satu jimat yang dipasang di atas pintu rumah seorang pria yang mengaku telah ditipu ratusan juta. Begitu tangannya menyentuh benda itu, ia merasakan getaran kuat, seperti ada sesuatu yang merayap ke dalam tubuhnya. "Ini bukan jimat biasa," gumamnya. "Ini pengikat energi." Benda-benda itu bukan hanya alat untuk memperdaya korban, tetapi juga menjadi sarana bagi Ki Suryo Manggolo untuk terus mengendalikan mereka secara gaib. Dengan niat membersihkan pengaruh jahat, Ki Jagat mengambil air doa yang telah ia persiapkan sebelumnya dan memercikkan ke jimat tersebut. Begitu percikan pertama menyentuhnya, terdengar suara desisan tajam seperti sesuatu yang terbakar. Tiba-tiba, hawa di sekitarnya berubah drastis. Angin berhembus kencang. Meskipun malam itu seharusnya tenang, Ki Jagat merasakan sesuatu yang tidak beres. "Dia tahu aku sudah mulai mengusik pekerjaannya," pikir Ki Jagat. Malam itu Ki Jagat kembali ke rumahnya. Ia menyiapkan diri, berjaga-jaga jika Ki Suryo Manggolo mengirimkan sesuatu untuk menghentikannya. Benar saja, menjelang tengah malam, suasana rumahnya berubah. Lampu minyak yang menyala tiba-tiba meredup, seolah kehabisan bahan bakar. Bayangan di sudut-sudut ruangan tampak bergerak sendiri, membentuk sosok-sosok hitam yang semakin besar. Dari luar terdengar suara gemuruh seperti ribuan orang berbisik sekaligus. Suara itu semakin dekat. Ki Jagat tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi serangan gaib. Dari kegelapan, sosok makhluk muncul, tingginya hampir 2 meter, dengan tubuh kurus kering seperti kayu lapuk. Matanya merah menyala, dan kukunya panjang seperti cakar burung pemakan bangkai. "Kau sudah terlalu jauh, Jagat." Suara makhluk itu serak dan bergema. "Pergilah sebelum kau menyesal." Ki Jagat tersenyum tipis. "Aku tidak akan mundur." Makhluk itu mengeluarkan suara mengerikan, lalu melompat ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. Namun Ki Jagat sudah siap. Dengan cepat ia mengelus keris pusaka dari balik jubahnya dan mengayunkannya ke udara. Sebuah cahaya putih terang terpancar dari bilahnya, membuat makhluk itu terhuyung mundur sambil menjerit kesakitan. "Kembalilah ke asalmu." Ki Jagat menghunuskan kerisnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menghantam makhluk itu. Seketika, makhluk tersebut melolong kesakitan dan menghilang menjadi asap hitam.
Rumah kembali tenang, namun Ki Jagat tahu ini baru permulaan. Ki Suryo Manggolo sudah tahu keberadaanku. Aku harus segera bertindak sebelum lebih banyak korban berjatuhan. Dengan tekad yang semakin bulat, Ki Jagat bersiap untuk konfrontasi langsung dengan dukun licik itu. Setelah mengusir gangguan gaib yang dikirim oleh Ki Suryo Manggolo, Ki Jagat segera kembali ke rumah Sutopo dan Sulastri. Mereka harus segera dibebaskan dari pengaruh gelap sebelum keadaan semakin memburuk. Saat Ki Jagat tiba, pasangan suami istri itu terlihat lemah dan pucat. Sulastri duduk di sudut ruangan dengan mata kosong, sementara Sutopo memegangi kepalanya, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. "Ki, tubuh saya panas sekali," keluh Sutopo dengan suara gemetar. Sulastri mulai menangis. "Saya sudah tidak kuat, Ki. Setiap malam saya dihantui mimpi buruk. Saya merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasi saya." Ki Jagat mengamati mereka dengan seksama. Matanya melihat lebih dari sekedar fisik. Ia melihat energi yang mengikat mereka. Aura hitam yang pekat melingkupi tubuh Sutopo dan Sulastri, menandakan bahwa mereka masih terikat oleh kekuatan jahat Ki Suryo Manggolo. "Kita harus segera melepaskan ikatan ini sebelum terlambat," kata Ki Jagat tegas. Ia meminta mereka untuk duduk bersila di tengah ruangan. Ki Jagat menyalakan dupa dan menaburkan garam di sekeliling mereka sebagai perlindungan. Lalu ia mengeluarkan kain putih yang telah dirajah dengan doa-doa khusus dan meletakkannya di atas kepala mereka. Ki Jagat mulai merapalkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam dan bergetar, menciptakan resonansi yang memenuhi ruangan. Perlahan tubuh Sutopo dan Sulastri mulai bergetar. Dari balik kegelapan, sesuatu mulai bereaksi. Ki Suryo Manggolo yang merasakan ikatannya mulai dilepaskan, segera bertindak. Sementara itu jauh di padepokannya, Ki Suryo Manggolo membuka mata. Ia tersenyum sinis. "Berani sekali kau, akan kutunjukkan padamu siapa yang lebih kuat." Dengan satu gerakan tangan, ia melepaskan kekuatan hitamnya. Angin berembus kencang di rumah Sutopo dan Sulastri. Api dari pelita di sudut ruangan tiba-tiba membesar, menari liar seolah diterpa badai. "Jangan gentar," ujar Ki Jagat sambil tetap melanjutkan doanya. Sulastri tiba-tiba menjerit, tubuhnya melayang beberapa senti dari tanah, dan wajahnya berubah pucat. Bibirnya bergerak, tetapi bukan suaranya yang keluar, melainkan suara lelaki tua yang berat dan menyeramkan. "Hentikan atau kau akan binasa." Ki Jagat tidak terpengaruh. Ia menguatkan energinya, menarik keris pusaka dari balik jubahnya dan mengarahkannya ke tubuh Sulastri. Bukan untuk melukai, melainkan untuk memutus tali gaib yang mengikatnya. Ketika ujung keris menyentuh kain putih yang membungkus kepada Sulastri, terdengar suara ledakan kecil. Angin ribut yang berputar di dalam ruangan tiba-tiba berhenti, dan tubuh Sulastri jatuh ke lantai dengan lemas. Sutopo yang masih gemetar mulai merasa ringan. Saya merasa lebih baik, Ki," katanya dengan nafas tersengal. Namun Ki Jagat tahu ini belum selesai. Ia bisa merasakan aura Ki Suryo Manggolo masih mengintainya. "Aku akan datang langsung kepadamu, Suryo Manggolo," gumamnya dalam hati. Ki Jagat berdiri tegak di halaman padepokan Ki Suryo Manggolo yang kini terasa semakin mencekam. Angin bertiup kencang, membawa bisikan-bisikan halus yang seakan mengancam. Cahaya bulan tampak suram, seolah alam pun tahu bahwa malam ini akan terjadi pertarungan besar. Dari dalam padepokan, Ki Suryo Manggolo melangkah keluar dengan tatapan penuh amarah. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan di tangannya ia menggenggam sebuah tongkat berukir kepala ular. "Aku sudah memperingatkanmu," suaranya berat bercampur dengan bisikan halus yang menggetarkan dada. "Tapi kau masih berani menantangku." Ki Jagat tetap tenang. Ia merapatkan kedua telapak tangannya, mengucapkan doa dalam hati. Aura putih mulai bersinar dari tubuhnya, menciptakan pelindung tak kasat mata. "Kesaktian tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran," ujar Ki Jagat. "Aku datang bukan hanya untuk mengalahkanmu, tapi untuk mengakhiri kebusukan yang kau sebarkan." Ki Suryo Manggolo menyeringai. Tanpa aba-aba ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari balik bayang-bayang, sosok-sosok hitam mulai bermunculan. Makhluk-makhluk gaib berbentuk bayangan dengan mata merah menyala menggeram, bersiap menerkam Ki Jagat. "Mereka akan mencabik-cabikmu." Ki Suryo Manggolo tertawa. Tapi Ki Jagat tidak gentar. Ia mengangkat tangannya, lalu membentuk segel dengan jemarinya. Sebuah sinar putih terang terpancar dari telapak tangannya,
menyapu makhluk-makhluk hitam itu. Satu persatu, mereka menjerit dan menghilang dalam kepulan asap hitam. Ki Suryo Manggolo menggeram. Ilmu putihmu tak akan cukup untuk mengalahkanku. Ia merapalkan mantra dalam bahasa kuno dan tubuhnya mulai diselimuti kabut pekat. Dari dalam kabut itu muncul sosok lain, sesosok bayangan besar yang merupakan perwujudan dari kekuatan jahatnya. Ki Jagat menarik nafas dalam. Ia tahu ini adalah puncak dari pertarungan mereka. Ki Jagat mengamati lawannya dengan seksama. Ia sadar bahwa Ki Suryo Manggolo mendapatkan kekuatannya bukan hanya dari ilmu hitam, tetapi juga dari sesuatu yang lebih mendalam. Sebuah benda yang menjadi sumber energinya. Matanya menyapu padepokan dan melihat altar besar di tengah ruangan utama. Di atasnya ada sebuah pintu hitam berukir rajah kuno yang mengeluarkan hawa dingin. Itu dia, gumam Ki Jagat. Tanpa ragu ia bergerak dengan cepat, menerobos pertahanan gaib yang melindungi altar tersebut. Ki Suryo Manggolo menyadari niat Ki Jagat dan melayangkan serangan terakhirnya. Kau tidak akan menghancurkannya. Ki Suryo Manggolo melemparkan bola api hitam yang melesat ke arah Ki Jagat. Namun Ki Jagat sudah siap. Dengan satu gerakan cepat, ia menangkis serangan itu dengan keris pusakanya. Bola api hitam berbelok dan menghantam salah satu pilar padepokan. Cedem! Menyebabkan guncangan hebat. Dengan sekuat tenaga, Ki Jagat menghunus kerisnya dan menusukkannya ke batu hitam di altar. Beriak! Batu itu pecah dan seketika energi hitam yang menyelimuti padepokan mulai menghilang. Suara jeritan terdengar dari Ki Suryo Manggolo. Tubuhnya bergetar hebat dan bayangan besar di belakangnya mulai menghilang. Tidak mungkin. Ki Suryo Manggolo terjatuh. Tubuhnya melemah, matanya melebar karena ketakutan. Tanpa sumber kekuatannya, ia hanyalah manusia biasa yang kini tak berdaya. Padepokan mulai runtuh, batu-batu besar berjatuhan, dan tanah di sekitarnya bergetar. Ki Jagat segera melangkah keluar, meninggalkan Ki Suryo Manggolo yang tergeletak tak berdaya. Begitu Ki Jagat menghancurkan sumber kekuatan Ki Suryo Manggolo, semua korban yang terikat oleh pengaruhnya mulai pada sadar. Sutopo dan Sulastri yang tengah berada di rumah mereka merasakan perubahan besar. Lastri yang selama ini dihantui oleh mimpi buruk mendadak berasa ringan. Sutopo yang sebelumnya selalu merasakan tertekan kini bisa bernafas lega. Tak hanya mereka, warga desa yang telah diperdaya oleh Ki Suryo Manggolo juga mulai tersadar. Mereka yang dulu percaya buta kini melihat kenyataan bahwa mereka telah tertipu. Saat padepokan benar-benar hancur, Ki Suryo Manggolo tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ia tak bisa melarikan diri. Warga yang mulai sadar atas kebusukannya akhirnya menyerahkan dia ke aparat desa. Ki Jagat tidak tinggal untuk melihat hukuman yang akan diterima Suryo Manggolo. Baginya tugasnya sudah selesai. Ia hanya meninggalkan pesan kepada warga. Gunakanlah kebijaksanaan dalam mencari pertolongan. Jangan biarkan ketamakan membutakan hati dan pikiran. Pagi itu Ki Jagat meninggalkan desa dengan langkah ringan. Ia tahu di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan pertolongannya. Sutopo dan Sulastri yang kini telah terbebas mengantar kepergiannya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih Ki, ujar Sutopo. Tanpa panjenengan, kami mungkin masih terjebak dalam kegelapan. Ki Jagat tersenyum tipis. Aku hanya menjalankan tugasku. Dengan demikian perjalanan Ki Jagat berlanjut, selalu siap menolong mereka yang terjebak dalam tipu daya kegelapan. Dan setiap tempat yang ia singgahi, namanya akan selalu dikenang sebagai sang pembela kebenaran, Ki Jagat. Nantikan kisah lainnya Ki Jagat hanya di Tony FS. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya.